Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pada pertemuan yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kiroat yang berada di luar kiroah sab'ah. Kiroat yang di luar kiroat sab'ah yang masyhur, kiroat 7 yang masyhur, itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama adalah kiroat yang menyalahi tulisan mushaf Utsmani. Maka tentu saja kalau yang sudah atau yang jelas-jelas bertentangan dengan tulisan mushaf Utsmani, maka ini tidak boleh dipakai, baik di dalam ataupun di luar sholat. Maka ini tidak boleh dipakai. Adapun yang kedua adalah kiroat yang tidak menyalahi sesuai dengan mushaf Utsmani, tapi tidak masyhur. Misal, disampaikannya lewat jalur yang gharib. Jadi sanadnya tidak sanad yang mutawatir. Nah, ini pun juga sama, tidak boleh dipakai. Lalu yang ketiga adalah kiroat yang masyhur di kalangan di kalangan para ahli kiroat. Ya, baik itu ahli kiroat yang dulu ataupun yang sekarang begitu ya. Maka kalau ini diakui oleh para ahli kiroat, diakui kemasyhurannya, kemutawatirannya, walaupun bukan termasuk qiraatus sab'ah, maka tidak ada alasan untuk menolak pemakaian qiraat ini. Contohnya seperti qiraat Yakub dan lain-lainnya. Jadi makanya ada qiraah asyroh ya. Qiraah asyroh. Jadi bukan yang sab'ah saja tapi yang asyroh. Itu yang 3 sisanya itu tentu saja diterima karena ketiga qiraat itu walaupun bukan qiraat sab'ah tapi merupakan qiraah yang mutawatir yang diakui kebenarannya menurut kaidah-kaidah para ahli qiraat, maka ke-10 qiraat tadi sah dipakai di sholat, apalagi di luar sholat begitu ya. Ya, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan lagi sedikit tentang qiraat dan pengaruhnya. Ya, maaf ya. Bagian yang ketiga di sini adalah qiraat asarnya, dampaknya terhadap hukum. Apakah ada asar, ada bekas, ada pengaruh? Nah, itu ya kata yang tepat. Ada pengaruhkah dengan perbedaan qiraat ini, dengan perbedaan bacaan ini, misalnya dari segi panjang pendeknya, dari segi syakalnya, harokatnya, begitu ya. Kita kan sudah belajar bahasa Arab ya, ada ain fiil, lam fiil, dan lain-lainnya. Apakah ini bisa menyebabkan perbedaan penafsiran? Ya, ternyata bisa. Kita baca ini ya, At-Tanbihu As-Salis. Ya, ini.
At-tanbihu asalis. Ya, perhatian yang ketiga. Ini kayaknya di screen-nya nggak nampak ya. Sinyalnya jelek ini kayaknya ya. Tar. Muncul kata Kuning, ada kuning ya? nggak ada Nggak kalau maksudnya. kuning. Hah? Nggak, saya kasih itu. Saya kasih apa namanya, tanda kuning. Nggak muncul Ada nggak? kalau yang Ya, kuning. ya. Ya, ini berarti saya pakai sinyal saya saja dulu nih. Yang sinyal dekinya ada ini, ada lemot. Ya, sebentar ya. Nah, sudah. Ada ya? Nah, at-tanbihu asalis ya, yang perlu diperhatikan yang ketiga. Ya. Ini Dipo datang. Di sini dituliskan bikhtilafil qiraat yazharu ikhtilaf. Ya. Dengan perbedaan qiraat, maka nanti ada juga akan tampak ikhtilaf fil ahkam. Akan juga tampak apa? Ikhtilaf fil ahkam. Bikhtilafil qiraati yazharu ikhtilafu fil ahkam. Jadi dengan adanya ikhtilaf perbedaan di dalam qiraat, dalam bacaan, maka akan tampak ikhtilaf perbedaan juga di dalam hukum. Makanya kalian nih ya penting ketika kalian menghafal, ketika kalian membaca Al-Qur'an, panjang pendeknya itu jangan sampai salah. Beda panjang pendek sedikit, maka beda arti. Ya. Walihada banal fuk ya, kasih tanda dulu ya. Ya. Walihada oleh karena itu bana al fuqaha'u, maka membangun atau membuat begitu ya, atau memutuskan al fuqaha'u, fuqaha itu ahli fikih, naqdal wudu'i, batalnya wudu al malmusi, orang yang bersentuhan atau orang yang tersentuh ya. Orang yang tersentuh lawan jenis wa adamihi, ataupun bisa juga tidak batal. Itu tidak ada yang salah kedua-duanya. Misal dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau orang yang wudu lalu dia bersentuhan dengan lawan jenis maka batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, pemahaman ulama yang lain itu tidak batal. Nah, ini ada dasarnya. Jadi tidak saling menyesatkan. Oh, ini kamu sesat ya. Oh, maksud tidak tahu kayak gini. Padahal masing-masing ada dalilnya. Ya, itu kenapa? Ini salah satu penyebabnya, ya selain dalil-dalil yang lain nanti ada ya. Ini adalah karena ala ikhtilafil qiraah. Karena perbedaan qiraat. Karena perbedaan qiraat. Ya, dalam qiraat, coba bisa dibaca di dalam Al-Qur'annya. Ya, itu dalam Mushaf Utsmani, ini dalam surat apa ya? Tadi sebentar saya lihat dulu. Ya, ini dalam kok hilang? Ya, ini dia. Dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiris sabil hatta tagtasilu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadakum minkumil ghaid. Nah, ini ya. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ya, aula mastumun nisa. Nah, ini dalam pembacaannya ada pembacaan yang awal yaitu bacanya pendek lamastum, atau juga nanti ada kiroat yang membacanya lamastum, dibacanya panjang. Ya, apa yang menyebabkan perbedaan? Tentu saja kalian sudah belajar ya dalam apa namanya, belajar ilmu sorof. Ketika ada tambahan, ya ada tambahan yang asalnya mujarot lalu ada mazid ya, itu menimbulkan, membuat arti yang baru. Wazan fa'ala lalu wazan fa'ala yang mujarot tapi ada tambahan satu misalnya jadi mazid, nah, jadi wazannya fa'ala, itu tentu saja beda artinya ya. Makanya di sini ulama ketika menafsirkan ayat ini aula mastumunisa ini
maka ada kesimpulan, yaitu dua pendapat. Ya. Pertama yaitu membatalkan dan tidak membatalkan. Jadi dalam qiraat Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi, Imam Asim, Imam Ibnu Amr, dan Ibnu Amir itu membaca ayat tersebut dengan memanjangkan huruf lam. Jadi lamastumun nisa. Lamastumun nisa. Yang kita bacakan itu ya, betul kan? Lamastumun nisa dibaca panjang. Sedangkan qiraat Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai itu membacanya dengan memendekkan huruf lam. Jadi bukan lamastumun nisa tapi lamastumun nisa. Gitu ya. Maka dari itu mazhab-mazhab ulama pun berbeda pendapat. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki, bersentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena karena mengambilnya dari yang sini nih. Ya, taruh hapus dulu ya. Nah, ini. Karena yang pakainya ini yang pendek. Ya, lamas tumun nisa. Ya, sekali lagi. Jadi, Imam Hanafi, Imam Maliki, atau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu mengambil kiroatnya Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Yang dibacanya pendek. Lamas tumun nisa. Nah, ya. Jadi, kalau sentuhan biasa, maaf kebalik ya. Ini. Dulu ya, delete dulu. Nah, jadi kalau imam tadi, sekali lagi ya, Ustaz, tadi salah nandain. Jadi, kalau imam tadi, Imam Hanafi sama Imam Maliki, itu yang berpendapat bahwa kalau yang membatalkan wudhu, ya, itu harus yang lamastumun nisa, ya, lamastumun nisa. Jadi, kalau hanya sentuhan biasa, maka itu tidak batal wudhunya. Ya, jadi di sini harus saling bersentuhan. Jadi kan kalau ada wazan ya, kan ada ya fa'ala yufailu ya, wazan itu ya. Nah, itu ada arti musyarakah, saling. Kayak apa? Yang itunya tuh doroba yudoribu, artinya saling mukul memukul antara satu sama lain. Jadi ada dua dua orang itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya melakukan baik itu pukulan ataupun apa. Nah, dalam kata ini asal kata lamasa itu bersentuhan, maka kalau misalnya dengan kiroat la mastumun nisa itu adalah artinya saling menyentuh antara laki dan perempuan. Jadi kedua-duanya itu ada proses saling bersentuhan. Jadi ada proses unsur kesengajaan, ada keinginan. Maka dari itu kalau yang pakai kiroat ini, yang la mastum ini, artinya bisa ditafsirkan sebagai, maaf ya, ditafsirkan sebagai jima, yaitu hubungan suami istri. Ya, jadi dalam ayat ini, yang dimaksud dengan yang membatalkan, di sini, yang harus bersuci itu adalah yang dimaksud dengan aula mastumun nisa ini adalah yang melakukan hubungan badan. Ya, itu penafsirannya. Ya, karena ditafsirkannya yang la mastum, yaitu harus saling di antara laki dan perempuan. Ya, itu adalah mengambil dari kiroat Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Apakah betul mereka kiroatnya? Ya, tentu saja betul. Itu kan kiroat yang mutawatir. Berarti dari siapa? Dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak mungkin salah begitu. Ya, sedangkan kalau yang ini sekarang kita bahas yang lamastum, yang tanpa ada alif, tidak dipanjangkan, yang mujarodnya, maka artinya bersentuhan biasa saja. Ya, lamastum. Jadi bacaannya nanti sesuai dengan kiroat Hamzah dan Kisai ya. Kan kalau yang tadi itu yang bacanya panjang la mastum. Itu kiroat Ibnu Katsir, Nafi, Asim, Abu Amr dan Ibnu Amir.
atau qiraat yang kita pakai ya. Nah, sedangkan kalau dalam qiraat Hamzah dan Kisai itu bacanya pendek. Ya. Jadi, kalau bacanya pendek cukup bersentuhan biasa saja. Jadi kalau diartikan atau kamu telah menyentuh perempuan. Jadi menyentuh biasa saja. Lamastum. Nah, itu ya. Lamastum saja, bukan pakai lamastumun nisa. Tapi bacanya lamastumun nisa. Nah, itu maka ini dihapus dah biar enggak ini ya. Konsen. Nah, ini yang lamastum ini maka diartikan atau kamu telah menyentuh perempuan. Jadi nyentuhnya megang saja tanpa harus sengaja begitu ya, dua belah pihak. Ya, maka itu sudah batal. Maka ini adalah pendapat dari Ibnu Umar, juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi dengan meraba kulit yang lainnya, maka itu adalah sudah termasuk membatalkan wudhu begitu. Walaupun nanti bukan hanya dari sini saja ya, nanti dari apa namanya, dari kaidah-kaidah yang lain, dari apa namanya, dari hadis bagaimana begitu, mana pendapat yang kuat. Tapi memang kalau Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i memang dalam banyak pendapat beliau itu lebih berhati-hati, ya lebih berhati-hati. Toh misalnya kalau hanya bersentuhan biasa pun dianggap harus berwudu, toh juga kan nggak apa-apa begitu. Kan lebih lebih ikhtiyat, lebih berhati-hati begitu. Ya, tapi ya terserah ya, itu pendapat masing-masing. Intinya kita harus saling tasamu, saling apa namanya, menghormati pendapat masing-masing begitu. Karena semua juga ada dalilnya. Kan kalau kayak gini mah, paham ya kalian itu. Oh, ini ternyata ada dalilnya. Ini tidak apa sesat begitu. Makanya jangan mudah saling menyesatkan. Toh sumbernya dari Allah. Ini mutawatir semuanya. Ya, itu hanya perbedaan dari penafsiran. Ya. Lalu yang kedua di sini ke bawah. Wajawazu wat ilhaidi indal linkitoi qoblal ghusli wa adamihi. Lalu yang selanjutnya adalah jawazil wat'i, ya jawazul wat'i. Bolehnya menjima, bolehnya berhubungan bagi orang yang haid. Nah, orang yang haid itu boleh katanya ketika inkito, setelah selesai haidnya. Walaupun dia itu sebelum mandi begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa adamihi dan tidak boleh, pokoknya harus mandi dulu. Nah, kalau ini mana? Ini dalam ayat ya, perbedaan pembacaan dari segi syakalnya. Kan kalau tadi dari segi ini ya, dari segi panjang pendeknya. Kalau sekarang kita membahas dari segi syakalnya. Tapi tentu saja kita lihat perbedaannya itu ya, dari segi bentukan yang mujarot sama yang mazid. Ini bentukan yang mujarot. Kalau ini bentukan yang mazid, yang ada tambahan ya, tambahan apa? Tambahan huruf begitu. Ya, kalau yang pertama adalah hatta yathurna. Nah, ini sampai dia bersih. Bersih itu maksudnya apa? Pokoknya dia sudah tidak haid lah begitu. Ya, ini bitakhfif tanpa menggunakan tasydid ya. Sedangkan yang kedua dalam qiraat yang lain hatta yatatoharna. Nah, kalau ini yatatoharna sampai dia bebersih. Jadi sampai dia mandi gitu. Jadi kalau yathurna sampai dia selesai haid itu sudah tohir sudah bersih gitu. Tapi kalau yatatoharna sampai dia bebersih sampai dia mandi. Begitu ya. Nah, pilihnya yang ini saja ya, pendapat yang apa? Pendapat yang lebih afdol adalah sampai dia selesai bebersih begitu ya, sampai dia selesai mandi baru boleh melakukan hubungan. Itu saja ya, biar lebih bersih dari segi medis juga ya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk bab yang baru, bab yang lain tentang kaifiyatul qiraah, yaitu tata cara membaca Al-Qur'an.
Nah, ini sebetulnya sudah dibahas juga dalam ilmu tajwid ya. Kaifiyatul qiraah, tata cara membaca Al-Qur'an. Coba ini tampak nggak? Muncul ya, alhamdulillah. Ya, kaifiyatul qiraah, tata cara membaca Al-Qur'an. Ya. Lil qiraati salah satu kaifiyatin. Ya. Dalam membaca Al-Quran itu ternyata ada 3 cara menurut ulama tajwid. Ya, ini kayak tinggal ngulang ya. Kalian pasti udah paham lah ya ini. Sudah belajar dalam pelajaran tajwid. Natasha baru datang. Ya, ihdaha salah satunya ini pembagian yang pertama adalah dibacanya dengan cara at-tahqiq. Ya, bacanya dengan cara at-tahqiq. Apa itu cara membaca dengan cara at-tahqiq? Ya, di sini adalah wahwa i'ta'u kulli harfin haqqahu, yaitu cara membaca Al-Qur'an dengan memberikan setiap huruf hak-haknya. Ya, sekali lagi, cara yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan cara at-tahqiq. At-tahqiq itu apa? Yaitu wahwa i'ta'u kulli harfin haqqahu, yaitu memberikan setiap huruf hak-haknya. Ya. Pertama, baik itu dari segi min isba'il maddi, ya, dengan memanjangkan mad yang sesuai. Ya. Watahkikil hamzati, dan juga membaca hamzah dengan jelas. Ya, membaca hamzah dengan jelas. Lalu selanjutnya wa itmamil harokati, dan juga membaca dengan lengkap harokatnya. Wa timadi al-izhari, itu juga sama. Ketika ada izhar dibaca jelas. Juga tasdidnya ya dibaca jelas. Kayak kata wadda ya waddu, wadda ya waddu. Tasdidnya dibaca jelas, jangan wada ya wadu. Nah, begitu ya. Tapi tasdidnya dibaca jelas. Ketika hum fiha, hum, mimnya dibaca jelas. Ya, jangan hum fiha, nah gitu ya. Wabayan nil hurufi wa tafkikiha, dan juga membaca hurufnya itu dengan jelas, ya, dengan gamblang begitu. Wa ikhraji ba'diha min ba'din, dan juga ketika mengeluarkan yang sebagian dari sebagian yang lainnya, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Baik itu dengan cara bisukuti, ya, dengan cara ini, ya, ada yang perlu disuruh diam-diam, ya, misalnya contohnya dalam sakta. Watartil juga dibaca dengan tartil. Watu adati, dan juga dibaca dengan tenang begitu. Ya. Wa mulahazatil jaizi minal wukufi, dan juga diperhatikan mana-mana yang jaiz, mana-mana yang dibolehkan ketika wakaf. Ya. Ya, bila qasrin tanpa dikurangi, wala ikhtilasin. Nah, ini ikhtilas satu apa lagi dalam ilmu tajwid, ada yang ingat? Bisa menjelaskan? Ikhtilas itu artinya menggelapkan ya, ketika dalam pembacaan. Wala iskani muharrikin, juga tidak
mensukunkan sesuatu yang berharokat. Jadi sesuatu yang harusnya berharokat disukunkan. Wala idghamihi, dan juga mengidghamkan sesuatu yang bukan idgham gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya biar tidak seperti itu? Kan mungkin saja ya, kayak orang Jawa itu eh, ngomongnya pasti pakai O misalnya, atau enggak orang Betawi pakai E begitu. Nah, tentu saja kita ini orang Ajam, bukan orang Arab asli, maka kita harus berusaha, berupaya, melatih. Nah, makanya di sini dijelaskan caranya adalah, aduh, mana ininya? Ctrl Z, Ctrl Z ya bisa ya. Ya. Caranya adalah di sini wahwa yakunu biriyadatil alsini, ya, wa taqwimil alfazi. Maka caranya adalah dengan riyadhah, berlatih al sini lisan-lisan kita ya, melatih lisan, melatih ucapan, wa taqwimil alfazi, dan membuat jelas lafaz-lafaznya ya, dilatih lidahnya, dilatih lisannya. Ya jujur ya Ustadz juga kan kalau ngomong R suka rada kurang jelas. Dulu memang susah ngomong R itu. R gitu ya susah, jadi gitu. Kayaknya di tenggorokan dulu itu. Oh, pas kuliah, ketika dulu pernah kuliah di UPI begitu. Mulailah belajar ya tahsin begitu. Oh, harus baca ro ya, ro-nya harus yang apa? Takhfim. Nah, itu ro-nya dibaca jelas. Jadi bukan tarkik terus begitu ya. Kan ada istilah orang tuh orang cadel ya, nggak bisa ngomong R gitu ya. Lalu sampai ayui gitu ya, misal gitu. Ini bukan menghina orang yang cadel ya. Lalur mapai arei, kan bahasa bahasa Sunda ada ya. Rori rubar rurong gitu ya. Nah, dilatih itu. Latihan terus ya, walaupun mungkin tidak sempurna, belum begitu tahsin atau belum begitu seperti orang Arab gitu ya. Tapi ya berusaha, makanya sekarang kan nggak apa ya, lumayan lah R-nya nggak, walaupun mungkin ada kurang sempurna ya, tapi yang jelas ya itu hasil latihan, bukan berarti tidak bisa ya. Eh, Orang itu semua bisa, yang penting berlatih. Satu bisanya juga umur 20 ke atas, coba berapa 20 tahun kan nggak bisa ngomong R ya. Nah, tapi ya itu karena berusaha membiasakan diri riyadhah, maka ya bisa begitu. Nah, makanya sama ya, dalam bahasa Arab juga ya, terutama bahasa Al-Qur'an, ilmu tajwid itu cobalah kalian sampai mendapatkan sanad begitu ya. Memang orang-orang yang belajarnya itu talaki langsung memiliki sanad kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalau di Darul Quran ada Syekh Kanas dan juga para masyayikh yang lainnya begitu ya, sampai ada yang profesor doktor gitu dari luar negeri ya, coba kalian manfaatkan, belajarlah sampai tuntas begitu ya kiroat yang kita pelajari, apalagi sampai kiraat-kiraat yang lainnya, sampai apa betul-betul mungkin begitu ya, dari minimalnya dari segi bacaan, kalaupun hafalannya tidak ya dari segi bacaannya memang benar-benar gitu ya, tahsinnya itu memang sesuai dengan kaidah tajwid dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa yustahabu al akhzu bihi alal muta'allimina, ya. Wa yustahabu, dan disunahkan, disukai, dicintai agar mengambil cara ini bagi al muta'allimin ya, bagi orang yang baru belajar. Min goiri an yatajawaza fihi, ya, jadi tidak melewati begitu ya dari cara ini. Jangan sampai
ila hadil ifrad, sampai berlebihan begitu, tanpa berlebihan juga begitu ya. Bitawaludil hurufi fil harokat. Tawalud itu kalau tidak salah yang bacaannya ini ya. Misalnya lamnya itu dipantulkan ya kalau tidak salah ya. Alhamdulillah, nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau tidak salah. Coba nanti belajar sama yang ahli qiraat ya. Karena jurusan nanti Al-Qur'an itu macam-macam ya. Nanti ketika magister itu ada jurusan tafsir, tafsir ada khusus. Jurusan magisternya qiraat, nah itu tuh jurusan magister itu yang qiraat. Karena kalau di apa luar negeri gitu, contohnya di Saudi itu kalau nggak salah Ummul Qura, atau di ini ya, di Madinah. Oh, di Madinah. Universitas Madinah itu dari S1-nya ya. Dari S1 itu juga syaratnya harus sudah hafiz Quran. Itu memang jurusan qiraat. S2-nya qiraat lagi. S3-nya pun qiraat lagi. Contohnya Profesor Dr. Aksin Sakho. Ya. Jadi atau ada apa beda-beda. Nah, Ustadz juga walaupun belajar S2-nya di itu ulumul Quran, ya hanya ini saja, ya hanya apa permukaannya saja, hanya sampulnya aja gitu ya belajar itu. Jadi nggak sampai mendalam begitu tentang kiroat. Apalagi juga belum hafiz Quran, kan biasanya untuk masuk kiroat itu harus yang hafiz Quran dulu. Ada jurusan tafsir itu beda lagi ya. Ulumul Quran sama tafsir ya beda-beda itunya ya. Nah, wa takriril ro'at, lalu mengulang-ulang ro. Walau alam ini contohnya gimana ya, tapi ro-nya mungkin begitu tebal gitu ya, or walau alam mungkin gitu mungkin ya. Nah, makanya ini seperti yang saya bilang, coba tanyakan yang ahli tajwid karena ini butuh sanad ya, untuk menjelaskan ini yang salahnya kayak gimana, yang betulnya kayak gimana ya silahkan tanyakan. Karena waktu dulu ada Profesor Doktor siapa ya namanya teh, yang dari pusat itu Ketapang tuh, yaitu ada penterjemahnya, dia juga belajar gitu ya, belajar kiroat ke beliau gitu ya untuk mentahsinkannya, itu butuh waktu lama. Bahkan Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, membacanya dengan betul itu ya butuh waktu berbulan-bulan begitu ya. Tapi Ustaz, Bismillah aja butuh waktu bulan-bulan, nanti gimana dong? Itu baru satu ayat. Belum lagi sampai Al-Quran sampai ribuan ayat, 4.000 lebih ayat. Itu lama banget. Enggak gitu juga. Maksudnya, kalau sudah Bismillah sudah bisa, nanti kan ada huruf-huruf lagi yang lain, itu berulang-ulang. Jadi kan bisa ditahsinkan berulang-ulang metodenya, caranya begitu. Ya, terus apalagi wa tahrikis sawakin. Jadi mengharokatkan yang harusnya sukun. Yang tadi juga sudah dijelaskan ya. Wa tadnini anunati. Juga melebihkan ya ketika ada nun gitu ya. Ada gunah begitu ya, digunakannya biasanya kan 3 harokat ya. Walau alam mungkin ada gitu ya bacaan. Malah kebanyakan yang kurang ya ketika bacaan gunahnya atau huruf nunnya kan ada nun sukun gitu. Ada yang kan min kan harusnya 2 harokat ya, 2-3 harokat gitu yang usah tahu itu. Nggak tahu ke sepeda 5 harokat tapi kayaknya jarang yang dengar gitu ya. Min qablikum kayaknya jarang yang baca gitu. Malah kan biasanya min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, biasanya kan pendek malah. Tapi mungkin ada saja ya, ada kemungkinan mubalaghah bil gunnat. Jadi gunnahnya terlalu begitu. Kama qala al-hamzatu li ba'diman sami'ahu bibaligi fi zalika. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hamzah dari sebagian yang apa? Dia mendengarkan ya mereka ketika menyampaikannya padanya begitu dalam hal itu.
Ya, jadi peringatan di sini ya. Ini ada ungkapan dari peringatan. Amma alimta, kau kan sudah tahu, ya. Nah, ini nih. Ini perumpamaan. Anna ma fauqal bayadi barosun. Ya. Misal nih, ada orang kulitnya putih. Nah, putih banget. Tapi di antara kulitnya putih itu ada putih-putih. Nah, apa coba itu? Itu kan panu ya. Nah, itu bagus nggak panu? Tidak ya. Nah, jadi anna ma fauqal bayadi, bahwa sesungguhnya di atas kulit putih itu kalau ada yang lebih putih lagi yaitu panu, apa jadi bagus? Ya enggak. Makanya ketika baca pun walaupun bacanya tahqiq tadi, tapi kalau terlalu begitu ya bacanya itu ainnya tahu lekoh gitu ya. Terus tadi roknya juga sampai ur gitu ya. Baca bismillah apa aja takut ini ya takut salah gitu ya. Misalnya ikro gitu ya bacanya tuh. Pokoknya terlalu lah gitu, terlalu lekoh banget. Ya itu bukannya jadi bagus. Contohnya ini ya perumpamaannya kulit putih. Tapi di atas kulit putih itu ternyata ada putih-putih lagi. Maksudnya apa? Ya itu panu. Nah, apa jadi bagus ada panunya? Ya enggak. Ya. Ini juga sama perumpamaan. Ya. Wa ma fauqal ju'udati eh, kotot. Nah, orang yang memiliki rambut ju'udah itu adalah rambut yang ikal. Nah, orang berambut ikal itu ya mungkin bagus ya kan, bergelombang lah rambutnya. Ini mungkin ya ini dalam masanya Syekh Awi Al-Maliki membuat perumpamaannya begitu. Jadi kalau orang berambut bergelombang itu bagus. Tapi kalau berambutnya kotot, terlalu bergelombang ya, jadinya keriting kecil-kecil gitu kan, jadinya lucu begitu ya kata ini ya. Ini bukan bukan meng ini kan ya, menghinakan orang yang keriting kecil-kecil, tapi ya begitu katanya begitu. Jadi kalau bergelombang rambut bagus, tapi kalau saking gelombangnya jadi keriting kecil-kecil ya kan malah jadi kurang bagus ya. Mungkin tadi ya perumpamaannya kayak tadi lah yang bagus mah. Misalnya kulitnya putih, tapi ada di atas itu ada yang lebih putih lagi, itu kan panu, itu tentu saja tidak bagus begitu. Kalau ini perumpamaan rambutnya keriting kecil-kecil, kasihan nanti rambutnya keriting keriting kecil-kecil nanti jadi penghinaan ya, bukan bukan begitu ya. Wa ma fauqal qiraah laisa biqiraah. Maka di sini katanya kesimpulannya apa-apa yang kiroatnya di atas kiroat yang seharusnya, maka itu adalah bukan kiroat yang betul begitu ya. Jadi kalau baca kiroat walaupun tahqiq ya, walaupun memberikan huruf sesuai dengan hak-haknya, tapi bukan berarti juga berlebihan begitu ya. Jadi memang harus sesuai saja, sesuai aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Lalu yang kedua adalah jenis bacaan adalah bacaannya hadar. Ya, hadar di sini dijelaskan ya. Yang kedua ya, asan ya. Bil fathil ha, dengan fathah huruf haknya. Wa sukunidal al muhmalataini. Ya, ini dalnya disukunkan ya. Wa huwa idrajul qiraati wa sur'atiha wa takhfifiha bil qasri wa taskini. Ya, ini dibaca hadar. Nah, kasih tanda dulu. Jadi yang selanjutnya adalah dibaca hadar. Ya, apa itu bacaan hadar? Bacaan hadar itu adalah dengan mempercepat, ya, idrojul qiraah, mempercepat bacaan. Wasuratiha dan juga diring apa? Baca cepat begitu. Wasuratiha idrojul qiraah wasuratiha dibacanya cepat begitu. Wa takhfifiha dan juga dibacanya ringan, ya, ringankan bacaan. Bil qasri dengan cara dikosar gitu ya, dipendekkan. Wataskin dan apa namanya? Dengan ini kelebihan lagi. Mana ini? Catat pelan-pelan. Watasin wal ikhtilas ya.
wal badal wa idghamil kabir wa takhfifil hamzah wa nahwi dzalika mimma sahhat bihir riwayah. Ya. Jadi ini kalau hadar itu bacanya lebih cepat ya, dengan cara memendekkan ketika ada sukun, ada dengung dan juga ada ketika membaca hamzah. Tapi ini sesuai begitu ya. Di sini intinya adalah mimma sahhat bihi riwayat, sesuai dengan riwayat. Ya. Jadi masih ma'amuro atil iqamatil i'rab. Jadi ketika membaca syakalnya masih jelas begitu ya. Wa takmimil labz. Jadi lafaznya juga masih sesuai begitu. Ya. Maka ini pun boleh begitu ya. Jadi kalau at-tahqiq itu benar-benar begitu ya, dibacanya sesuai dengan aturan tajwid. Kalau ini kalau bacanya hadar itu baca dengan baca cepat. Mungkin kalau ini buat murojaah ya, tapi itu harus sesuai dengan aturan ya. Dan juga ketika membacanya jangan sampai ya di sini wazihabi sautil gunah, jangan sampai nanti gunahnya hilang ya. Eh, ataupun apa namanya, melampaui batas begitu ya. Wa tafrid itu melampaui batas ila ghayah, ya benar-benar melampaui batas sampai latasihu bihal qiraah, sampai nanti qiraatnya itu tidak sesuai. Lalu sedangkan yang terakhir yang ketiga adalah at-tadwir. At-tadwir itu adalah atwahwa tawasud bainal maqamaini minat tahqiq wal hadar. Nah, kalau ini at-tadwir adalah bacaan yang tawasud, pertengahan di antara tadi yang dua kita bahas. Ya, ada at-tahqiq dan juga al-hadar. Di mana at-tahqiq itu yang bacanya sesuai pelan begitu ya, sesuai dengan kaidah begitu. Nah, sedangkan kalau al-hadar yang cepat banget, ini yang sudah hafal Quran untuk murojaah. Nah, kalau ini at-tadwir adalah yang di antara keduanya. Wa huwa allazi waroda min aksaril a'immati miman maddal munfassal ya. Walam yablug fihi syba wa huwa madhabu syairil qura wa huwa mukhtaru inda aksari ahli ada. Ya, ini yang biasa digunakan para imam-imam, para ahli-ahli qiraat begitu ya ketika membaca begitu, yang mereka itu memanjangkan mad munfasil ya. Jadi mad jaiz munfasilnya dibaca ya kayak ya ayuhal. Walaupun nanti imam qiraat juga ada yang membacanya mad jaiznya eh, dua harokat ada ya. Tapi kan itu ya kalau yang Ustaz tahu kaidahnya kalau dua harokat semuanya. Jangan kadang-kadang dua harokat, kadang-kadang lima harokat begitu. Jadi mad munfasil, mad jaiznya itu tidak sampai apa namanya, eh, walaupun juga walam ya bluk fihil isba, tapi nggak terlalu juga begitu, nggak sampai terlalu panjang ya. Wahwa mazhabus sa'iril qura, dan ini adalah yang biasa dipakai para ahli-ahli kiraat begitu. Jadi nggak terlalu, ketika membaca tidak terlalu pendek begitu ya, juga tidak terlalu apa namanya cepat begitu. Mungkin kalau untuk yang tahqiq walau alam ini menurut Ustadz gitu ya. Mungkin kalau yang buat baru belajar itu kan apa? Mahmud apa? Khail apa? Musyairi siapa namanya tuh? Nah, yang ini yang bacaan ini nih. Ustadz, ya. Ini suaranya kedengar nggak ya? Nah, kan kalau yang bacaannya ini, nah ini misalnya Al-Qadar, bacaan Al-Qadar, bacaannya, nah ini Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi, nah gitu. Nah, ini kayaknya berat ya bacaannya. Kedengeran nggak suaranya? Tes? Tadi baca kiraatnya kedengeran nggak? Nggak ya? Kurang jelas. Enggak, Enggak, Ustaz. Mister. Enggak, Hah? Ustaz. Nggak Enggak ya? kedengeran. Iya. Nggak ya? Oh, ini Ustadz pakainya di HP. Nggak kedengeran. Iya, iya, iya.
Ya itu, jadi contohnya itu Mahmud Qusairi itu berarti bacaannya yang sangat pendek gitu ya. Sangat apa tadi? Tahqiq lah gitu ya. Bacaannya pelan-pelan banget. Itu saja yang bisa disampaikan. Jenis qiraat nanti kita bahas tentang tajwid ya, mengulang-mengulang ya dari segi tata bahasanya, kaidahnya. Kalau prakteknya ya kalian sama para asatiz ya yang lebih ahli. Itu saja bisa disampaikan. Terima kasih kehadirannya, ini ada 12 orang. Nama saya 12 ya. Nah, tadi yang hadir Alivia, Alia, Amel, Darin, Devri, Divo, Ismail, Mariam, Natasha, Rifaldi, Siti Zahra, Zulfa. Ya nanti saya lihat ya lagi, ini udah satu screen. Kalau ada yang izin nanti di ini kan. Ya terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ustaz.